Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua, selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Tentunya bersama saya Muhammad Habibi. Jadi sebagaimana telah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu pada video awal tentang review. Jadi sebagaimana di judul, jadi ini adalah video kedua kita yang akan membahas, yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari tentang Sirah Nabawiyah. Nantinya ilmu yang akan kita pelajari dari kitab Ar-Rahiq Makhtum dalam Sirah Nabawiyah tersebut akan kita gunakan sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu kita. Nah, di video yang kedua ini, nantinya sampai akhir video ini kita akan membahas yang pertama biografi dari buku, kemudian kenapa buku itu ditulis, kemudian beberapa sambutan terhadap buku ini, dan sambutan dari penulisnya langsung terhadap buku yang ditulisnya, yaitu buku yang kita kaji sekarang ini, yaitu buku Sirah Nabawiyah. Buku ini menjadi sangat menarik teman-teman, makanya kita menjadikan buku ini sebagai bahan utama, bahan pokok untuk mengkaji Sirah Nabawiyah. Nah teman-teman semua, sebelum kita mulai lebih jauh tentang Sirah Nabawiyah, maka untuk mendukung channel ini, teman-teman nanti boleh menyukai videonya kalau memang videonya pantas disukai. Kemudian boleh di-share kepada teman-teman. Kemudian kalau misalnya video ini ada kekurangan, ada yang perlu dikritik, ada yang perlu disampaikan, maka silahkan sampaikan ke saya melalui baik melalui Instagram atau melalui komentarnya langsung di bawah, dan ada link-link lain yang saya sebutkan di deskripsi channel. Nanti bisa teman-teman sampaikan kepada saya kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, karena saran-saran yang bisa membangun sangat saya butuhkan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengawali pembacaan kitab ini, pembacaan buku yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Namun sebelum itu, sebagai langkah yang baik, kita harus mendoakan terlebih dahulu kepada Syekh Safiur Rahman yang telah menulis Sirah Nabawiyah. Semoga dengan berkah buku ini, apa yang beliau impikan, apa yang beliau cita-citakan bisa terwujud walaupun sekarang sudah meninggal. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada beliau. Semoga Allah limpahkan karunia kepada beliau di alam kubur sana dengan berkah penulisan Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh sahabat, kepada seluruh keluarga, ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan khususnya kita khususkan kepada Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Fatihah warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga buku ini membawa berkah kepada kita semua, membawa berkah kepada penulisnya, membawa berkah kepada isi yang ditulisnya, insyaallah.
Oh ya teman-teman, jadi kita syutingnya ini di pagi hari sekitar jam berapa sekarang, udah jam 7 pagi. Jadi kita syutingnya di jam 12, di jam 7 pagi, karena mengingat waktu pagi lebih berkah dan ini sedang turun hujan. Kita berdoa, Allahumma shayban nafi'an, semoga hujan yang Allah berikan ini berkah dan bermanfaat. Begitu juga kita berdoa dengan turunnya hujan di video di kajian kita hari ini, semoga ini membawa manfaat yang besar bagi kita nantinya. Teman-teman, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu nih biografi dari bukunya. Jadi nanti bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang ingin membeli bukunya, yang ingin mengkaji lebih jauh sendiri bukunya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan terbitan Perpustakaan Nasional, buku ini ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang lahir pada 1943 dan meninggal pada 2006. Nah teman-teman, bukunya diberi judul Ar-Rahiq Makhtum. Dalam bahasa Indonesia, Sirah Nabawiyah, biografi Rasulullah SAW terlengkap dan terautentik. Kenapa disebut terautentik? Karena memang isi dari buku ini banyak sekali referensi-referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya memang ini memang pantas disebut karya ilmiah. Kemudian ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam LC. Jadi ini ditulis oleh Faris Khairul Anam. Penyunting Dr. Andes Sujilah Ayu, Jakarta, Testi Press 2014. Saya sangat suka penerbit. Saya nggak tahu kenapa, tapi ada beberapa buku saya termasuk lumayan bagus, ada 2 ini yang diterbitkan oleh Testi Press. Yang pertama ini, yang kedua buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Ibnu Katsir. Itu juga sebetulnya itu bukunya ingin saya review lebih lanjut, cuman karena bahasa yang digunakan agak jarang saya dengar, agak susah dipahami, maka saya tidak jadi mereview bukunya. Dan isi pun yang lebih bermanfaat, saya kira untuk tahap awal ini kita harus lebih mengisi dengan sejarah-sejarah terdahulu. Jadi kita awali dengan dahulu, nanti kemudian di masa kita, dan kemudian apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu termasuk kajian nanti hari kiamat. Dan kita akan mencoba mereviewnya semua. Saya akan membacanya terlebih dahulu dengan beberapa kali bacaan, kemudian baru kita bisa mereview buku itu. Nah teman-teman semua, judul asli dari buku ini adalah Ar-Rahiq Makhtum. Buku ini sudah ada ISBN-nya, ya, karena kan sudah nasional dan bahkan bestseller. Jadi ISBN-nya, nomornya nomor 9, nanti bisa teman-teman cek, nomor 9 978 979 1303 682. Jadi edisi Indonesia diberi judul Ar-Rahiq Makhtum Sirah Nabawiyah, sejarah lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW. Inilah kenapa kita mengkajinya, karena memang isinya itu membahas tentang sejarah lengkap Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti buku yang lain tidak bisa, bukan berarti seperti itu. Tapi buku ini hemat reviewer, buku ini sangat baik, sangat bagus untuk menjadi bahan bacaan kita lebih lanjut. Nah, yang ada di tangan kita sekarang ini adalah cetakan keempat, Oktober 2016. Itu teman-teman. Ini daftar isinya, saya sudah menghitungnya, kurang lebih ada sekitar 200 subjudul. Ini karena ada 8 halaman, ada kurang lebih 200 subjudul yang berisi tentang kisah-kisah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW
ketika berdakwah, bagaimana Rasulullah SAW ketika berperang, bagaimana Rasulullah SAW ketika berumah tangga. Ini disampaikan di sini. Jadi ini menjadi poin penting juga bagi kita untuk mengetahui lebih lanjutnya. Oke teman-teman, karena terlalu banyak isinya, saya tidak sebutkan daftar isinya. Nanti sambil berjalan kita akan menjelaskan, kita akan menyampaikan apa saja yang menjadi poinnya. Jadi tidak kita sebutkan karena itu akan menghabiskan waktu secara percuma. Dan yang paling penting juga masih tentang biografi buku, ada sekilas info tentang Ar-Rahiq Maktum. Jadi ini penulisnya ingin menyampaikan tentang buku ini, apa yang melatar belakangi buku ini ditulis oleh penulisnya. Oke teman-teman. Nah rekan semua, di halaman awal ini disebutkan sekilas tentang kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi hamba dan utusannya Muhammad SAW, sebaik-baik rasul dan penutup para nabi. Begitu juga untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuknya hingga hari pembalasan. Ini ciri buku yang ditulis oleh orang-orang Islam. Mereka akan selalu memuji Allah, akan selalu berselawat kepada Rasulullah, akan selalu berselawat kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan bahkan kepada pengikutnya sekalian. Karena itu merupakan doa kepada orang yang dicintainya sesama Islam. Amma ba'du, biografi ini adalah karya yang saya ikut sertakan dalam lomba penulisan sirah nabawiyah tingkat internasional. Jadi buku yang sedang kita kaji ini adalah buku yang diikut sertakan, yang ikut lomba pada kajian internasional. Yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh Rabitah Alam Islami sesaat setelah Muktamar 1 Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan pada Rabiul Awal 1396 Hijriah. Jadi buku ini diikut sertakan sesaat setelah pengumuman bahwa diselenggarakan penulisan Sirah Nabawiyah. Jadi pada tahun 1396 Hijriah ini ditulis. Kemudian Syekh Safiur Rahman ini menulis di awal-awalnya. Ada kisah di baliknya. Ini disebutkan ada kisah di baliknya bahwa beliau menulisnya karena karena kecintaannya kepada Rasulullah. Ini disebutkan tentu tak lepas dari takdir Allah jika karya saya ini ternyata mendapat sambutan luar biasa. Nah, ini luar biasa. Memang ada sambutannya. Makanya di covernya ditulis bestseller. Karena bukunya memang mudah dipahami. Sungguh tidak disangka-sangka, dalam perlombaan tersebut biografi ini berhasil menduduki peringkat pertama dan mendapat sambutan menggembirakan baik dari kalangan ulama maupun masyarakat umum. Jadi buku ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat umum seperti kita dan juga bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana layaknya metodologi yang digunakan oleh para akademisi. Ada kisah di balik proses penulisannya. Ini. Ada kisah di balik penulisan buku ini. Memang saya sampaikan terlebih dahulu, memang teman-teman, kajian kita ini agak sedikit lama, mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam, tapi tidak lebih. Kalau sudah batasan waktu 1 jam, akan kita potong, akan kita lanjutkan di session yang selanjutnya. Oke teman-teman, ada kisah di balik proses penulisannya. Waktu itu saya tidak sedari awal, ini kata penulisnya, waktu itu saya tidak sedari awal mendengar adanya lomba penulisan Sirah Nabawiyah yang digelar oleh Rabitah. Jadi penulisnya tidak mengetahui bahwa Rabitah itu ada mengadakan lomba penulisan Sirah Nabawiyah. Sesaat setelah diberitahu tentang hal itu pun belum tergerak hati saya untuk ikut serta. Jadi walaupun sudah dikasih tahu oleh mungkin sahabatnya, oleh keluarganya, oleh rekan kerjanya, beliau belum ingin menulis
belum tergerak hati untuk menulis tentang biografi ini. Sebaliknya bahkan menolak mentah-mentah. Nah, jadi beliau pernah berusaha menolak untuk menulisnya. Namun pada akhirnya ketentuan Allah juga yang menuntun saya bisa ikut andil dalam lomba itu. Artinya kalau memang Allah sudah menghendaki sesuatu, walaupun ia menolak pada awalnya, namun pada akhirnya dia juga terbesit. Beliau terbesit untuk menulis biografi Rasulullah SAW. Tenggat waktu pengumpulan naskah ditentukan oleh Rabithah pada awal Muharram 1397 Hijriah. Artinya tadi pengumumannya pada Rabiul Awal 1396, pengumpulan naskahnya 1397. Artinya ada 9 bulan sejak lomba pertama kali diumumkan. Meneliti ini termasuk bahan penelitian lah. Ini termasuk penelitian. Kenapa? Karena memang dikaji dengan baik, diikut lombakan, diuji oleh penguji yang sesuai. Nanti akan kita sebutkan siapa saja pengujinya, karena memang ditulis di sini. Dan mengikuti metodologi penulisan karya ilmiah. Jadi beliau menulisnya dalam waktu kurang dari 9 bulan sejak lomba pertama kali diumumkan. Bulan-bulan pertama sudah hilang percuma. Jadi di awal bulan beliau karena tidak ingin menulis, maka sudah hilang percuma waktunya. Waktu yang tersisa sangatlah sempit untuk menyusun biografi seperti ini. Namun berbekal niat dan komitmen yang kuat serta tentu saja berkat pertolongan Allah, akhirnya berhasil juga biografi ini diselesaikan. Saya bisa mengirimnya kepada Rabithah tepat waktu. Tapi di sini tidak disebutkan bagaimana beliau berubah pikiran dari yang pada awalnya tidak ingin, kemudian melanjutkan untuk menulis. Nah, teman-teman semua, disebutkan pula nih, dalam prosesnya kendala yang saya hadapi selain terbatasnya waktu juga minimnya rujukan. Ini kendala-kendala ketika menulis. Selain waktu yang mepet seperti kita nulis karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi misalnya, itu memang selain waktunya dalam satu semester misalnya, kita juga dibatasi oleh rujukan yang sangat kurang. Itulah mengapa menulisnya begitu lama. Belum lagi saya tak punya banyak kesempatan untuk membaca semua rujukan yang tersedia. Jadi walaupun rujukannya ada, kita kan nggak punya kesempatan untuk mengkaji semuanya itu. Jadi dibacalah rujukan-rujukan yang beliau anggap penting untuk disampaikan. Yang kemudian beliau menyadari bahwa penulisan karya semacam ini harus dilakukan dengan ketelitian penuh. Yalah, kalau penelitian itu kan memang harus dilakukan secara teliti. Kalau tidak teliti, ya bukan penelitian namanya. Saya juga harus menghindari kesalahan atau penambahan yang tidak perlu, tetapi harus bisa mencakup semua masalah. Inilah poin yang salah satu poin yang saya cerna dari buku ini. Bukunya simple, tapi semua masalah disampaikan. Semua masalah ada, walaupun tidak semua masalah disampaikan, tapi apa yang ingin disampaikan tentang Sirah Nabawiyah tercakup dalam tulisan ini. Nah, itu yang menjadi tergerak hati saya untuk mengkaji buku ini, tidak buku yang lain. Di beberapa kesempatan saya melakukan pemutakhiran data, menyusun ulang sistematika pembahasan, dan menyelaraskan segala sesuatunya. Artinya dari awal penulisan lomba dengan yang ada di tangan kita sekarang ini, ada beberapa data yang ditambahkan, ada beberapa data yang dirubah, ada sistematika yang diurut ulang dari hasil lomba kemarin dengan hasil yang sudah ada di tangan kita sekarang ini. Nah, hal-hal tersebut kendati bukan merupakan pokok pikiran ketika pertama kali biografi ini disusun, saya pandang penting dan harus diketahui insya Allah. Jadi walaupun pertama kali
awal disusun ini tidak dianggap penting, tapi untuk selanjutnya beliau menganggap isi dari buku yang ditambahkan itu insya Allah sangat penting untuk kita pahami, sangat penting untuk kita pelajari, terlebih sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Saya senantiasa berharap ada kajian-kajian akademis yang berharga yang bisa saya ambil untuk menyempurnakan biografi ini. Namun sayangnya sejumlah data yang saya terima tidak sejalan dengan inti bahasa. Memang beliau berharap ada beberapa kajian akademisi yang ditulis oleh orang-orang kampus untuk menyempurnakan buku ini. Namun menurut beliau sejumlah data yang beliau terima itu tidak sejalan dengan isi pembahasan yang hendak dibahas. Berkait dengan detail yang tidak perlu, bahkan banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini mungkin ada beberapa poin yang beliau ada detail-detail ataupun permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam kisah sirah nabawiyah yang ditulis akademisi, namun ada beberapa poin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beliau menghindari itu. Sehingga hal seperti ini tidak boleh terjadi pada penuntut ilmu, apalagi yang memilih spesifikasi bidang sejarah. Yalah, kalau misalnya bidang sejarah itu harus jelas tahunnya, siapa, di mana, bagaimana dia menyampaikan, itu sangat penting untuk penulisan karya dalam bentuk sejarah. Kadang ketika sejarah salah mengutip, salah menyampaikan, maka itu akan menjadi sebuah persoalan nantinya, akan menjadi kekeliruan yang besar. Ketika saya belajar sejarah peradaban Islam di Pasca Sarjana bersama Dr. Aslam Nur, beliau adalah ketua PW Muhammadiyah Banda Aceh sekarang. Beliau menyampaikan untuk mengkaji sejarah ada dua teori yang harus, bukan dua teori, ada satu teori yang mencakup dua hal tentang sejarah. Ini merupakan fondasi sejarah. Yang pertama, history as a fact. Bagaimana sejarah itu dipelajari secara faktanya. Faktanya seperti apa? Kemudian ada the history as a written. Jadi historinya hanya sebagai tulisan. Yang tulisannya itu mungkin berbeda-beda dari cara penyampaiannya, berbeda-beda dari cara dia mendapatkan data. Maka ada dua teori yang perlu dipelajari di sini. Ada sejarah bagaimana secara fakta dan sejarah sebagaimana tulisan. Nah, teman-teman, dilanjutkan edisi ini yang telah mengalami penambahan dan perubahan. Nah, yang ada pada kita ini adalah yang sudah ada penambahan dan perubahan. Insya Allah tampil lebih baik dan lebih mengenyangkan secara ilmiah daripada sebelumnya. Jadi memang kalau sudah ada cetakan-cetakan selanjutnya, ada pembaharuan yang dilakukan oleh penulis itu sendiri, pasti sudah ada perbaikan yang lebih baik. Seperti buku saya, walaupun belum jadi buku sih sebetulnya, buku ini memang belum dicetak, tapi setelah saya perbaiki ulang, ada poin-poin yang perlu ditambahkan. Memang seperti itu. Nah, teman-teman semua, cetakan inilah yang resmi mencakup tambahan dan perubahan itu. Yang dicetak ini adalah cetakan yang paling resmi. Sebelumnya biografi ini beberapa dicetak oleh Rabitah Alam Islami, juga oleh beberapa pihak dengan seizin saya, kata penulis. Jadi seperti yang disampaikan, buku ini telah dicetak oleh yang mengadakan lomba itu sendiri, Rabitah Alam Islami, dan juga ada beberapa penerbit yang ikut mencetak buku ini yang seizinnya. Namun ada juga puluhan terbitan bajakan yang dirilis tanpa seizin saya dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi ada beberapa cetakan yang untuk mengambil keuntungan pribadi, mencetak bukunya dan mempublikasinya tanpa seizin penulis. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita hindari. Kita mencetak sesuatu punya orang, menduplikat punya orang yang tidak bermanfaat untuk orang itu, yang kemudian menguntungkan diri kita sendiri. Kita berdoa semoga kita dijauhi dari hal-hal tersebut.
bahkan beberapa penerbitnya mengklaim telah memegang hak cipta tunggalnya. Ini yang paling bahaya. Bahkan penerbitnya itu mengklaim bahwa telah mendapatkan hak ciptanya, hak cipta tunggal. Semoga Allah menunjukkan kebenaran kepada mereka. Amin. Semoga Allah menunjukkan kebenaran kepada mereka. Semoga mereka tergerak hatinya untuk menyampaikan hak kepada pemiliknya sebelum datang hari di mana tiada lagi tawar-menawar dan dalil-dalil. Nah, ini adalah doa dari penulisnya, dari pemegang ciptanya, untuk kepada penerbit-penerbit yang menerbitkan buku tanpa seizinnya itu, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Dan kalau memang disebutkan kata-kata sebelum datang hari di mana tiada lagi tawar-menawar dan dalil-dalil, itu membuktikan bahwa beliau tidak setuju dengan terbitan yang diterbitkan oleh orang lain tanpa seizinnya. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang izin, tapi itu juga tidak etis untuk kalangan penerbit. Selawat dan salam dan berkah Allah semoga tercurah kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad Rasulullah SAW beserta segenap kerabat dan sahabat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tentang ini ditulis pada 18 Rabiul Awal 1415 Hijriah. Sudah lama dari penulisan buku di tahap awal itu. 26 Agustus 1994 Masehi. Ini sudah lama. Sudah berapa tahun? Sudah 28 tahun. 27 tahun. Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, Jami'ah Islamiyah Madinah Munawwarah. Nah, ini ketika beliau tulis ini sedang berada di Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah sepintas tentang Rahik Maktum yang ditulis langsung oleh Syekh Al-Mubarak Furi. Teman-teman semua, selanjutnya kita juga perlu mengetahui, ada tidak tanggapan dari orang lain tentang buku itu? Ada tidak pujian tentang buku ini? Ada, teman-teman. Ini ada beberapa pujian yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami yang menulis tentang buku itu, buku-buku yang sedang kita kaji ini. Ada beberapa pujian yang disampaikan bagaimana kualitas dari buku Ar-Rahik Maktum. Kenapa ini perlu saya sampaikan juga? Karena ini akan menjadi nilai plus kajian kita, bahwa buku yang kita kaji ini adalah buku yang memang secara internasional pun buku ini telah mendapat penilaian yang kritis oleh pengujinya. Jadi ini ada kata pengantar dari Dr. Abdullah Umar Nasif. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami. Saya akan membacakannya kepada teman-teman semua. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman juga sudah punya bukunya, silahkan teman-teman buka di halaman 3, kita baca sama-sama, kita kaji sama-sama. Kalau misalnya ada pemikiran saya yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pikirkan, bisa nanti disampaikan di mana saja, melalui media, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook, atau melalui email, atau melalui WA. Nanti kalau misalnya teman-teman mau WA, silahkan hubungi dulu melalui Instagram ini ya. Oke teman-teman, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat darinya telah sempurnalah segala kebaikan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, utusan, pilihan dan insan kesayangannya. Beliau telah mengemban risalah, menyampaikan amanah, menasihati umat, meninggalkan mereka di atas manhaj yang jelas hingga malamnya bagai siang. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, hampir semua penulis Islam itu selalu memanjat puji kepada Allah, kemudian menyampaikan selawat kepada Rasulullah, yang memang itulah karakter orang Islam ketika menyampaikan sesuatu, baik dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk pidato dan lain sebagainya. Allah senantiasa berselawat kepada beliau, kepada semua keluarga, kepada seluruh sahabat. Semoga Allah meridai siapa saja yang mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau sampai hari kiamat. Jadikanlah kami
dan mereka senantiasa mendapat ampunan dan ridha-Mu wahai Zat Pemberi Rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi karena Allah selalu berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Lantas siapa kita? Kita ini hanya hamba, kita ini hanya pengikut Rasulullah. Tentunya itu juga menjadi motivasi awal untuk kita selalu mengingat Rasulullah dengan mengkajinya, dengan berselawat kepadanya, dan dengan berbagai cara yang lainnya. Salah satunya makanya saya pilih cara ini teman-teman semua. Amma ba'du, sunnah Nabi yang suci adalah karunia dan bekal yang abadi hingga hari pembalasan. Umat berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membahas, menulis dan menghimpunnya sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. Jadi sunnah Nabi SAW itu adalah karunia terbesar kita untuk mengetahui bagaimana sosok yang paling agung itu dalam gerak sehari-hari, bagaimana beliau berdakwah dan bagaimana beliau berjalan, dan umat itu berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan untuk membahas, menulis dan menghimpunnya sejak beliau diutus hingga hari kiamat kelak. Jadi memang orang-orang Islam itu selalu menulis tentang Rasulullah SAW, baik tentang isi yang Rasulullah sampaikan maupun tentang gerak yang beliau lakukan. Nantinya kita juga akan membahas ini dengan ilmu hadis. Saya bersama sahabat saya Tirmizi SH, beliau insyaallah sedang S2 juga. Saya ingin menyampaikan bahwa kami menulis sebuah buku itu terkait dengan kisah Rasulullah SAW tentang pengantar metodologi kitab hadis. Nanti kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang ditulis oleh para tokoh-tokoh ini. Nah teman-teman semua, selanjutnya dalam kata pengantar yang disampaikan Dr. Abdullah Umar Nasif, sunnah Nabi itu memberikan contoh praktis yang nyata kepada kaum muslimin tentang segala sesuatu, tentang dasar-dasar ideologis, tentang perilaku, ucapan, juga tentang hubungan dengan Allah, dengan keluarga, kerabat, saudara, masyarakat, dan seluruh manusia. Nah, Siti Aisyah saat ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang ingin selamat dalam kehidupan haruslah mengikuti manhaj Rabbani dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Jadi inilah yang membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah suri toladan, karena akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Maka begitulah Rasulullah dalam menyikapi kehidupannya. Ia juga harus meneladani Rasulullah. Siapapun yang ingin mengikuti manhaj Rabbani, ia juga harus meneladani Rasulullah, mengambil inspirasi dan renungan dari perjalanan hidup beliau. Manhaj Rabbani adalah cara hidup yang dijalani oleh Sayyidina Rasulullah SAW, sebuah praktik nyata di semua lini kehidupan. Dalam rentang perjalanan itu ada petunjuk dan bimbingan bagi pemimpin dan rakyat, guru dan murid, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi dalam kisah Rasulullah SAW sebagaimana yang akan kita bahas nantinya, itu mempelajari berbagai sikap Rasulullah yang itu menjadi pedoman kita, pedoman pemimpin dan rakyat, pedoman antara guru dan murid, dan berbagai bentuk pedoman lainnya seperti politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, sosial, interaksi antar individu, akhlak mulia, dan hubungan internasional. Yang nantinya mungkin kajian ini akan bermanfaat bagaimana cara kita menyikapi kehidupan di dunia ini melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya sangat tertarik untuk bahas kisah Rasulullah SAW. Ya memang karena itu kita harus meneladani beliau. Kita harus menjadikan beliau sebagai suri tauladan.
Hal-hal tersebut sangat urgen bagi umat Islam dewasa ini. Disadari atau tidak, mereka telah terjerumus ke dalam kebodohan dan keterbelakangan karena menjauh dari manhaj ini. Artinya kalau kita tidak mengikuti manhaj Rabbani Sayyidina Rasulullah, maka kita akan semakin terjauh, semakin akan jauh dari praktek-praktek kebaikan lainnya. Oleh karena itu, mereka harus segera kembali ke jalan yang benar. Mereka perlu menempatkan sirah Nabi sebagai rujukan utama dalam belajar dan berkiprah di berbagai bidang. Baik teman-teman itu dokter, perawat, kemudian teknisi, kemudian ahli pertambangan, kemudian apapun itu, pengacara, hakim, geci, rakyat biasa, kita harus mengikuti gerak langkah yang Rasulullah lakukan. Sirah Nabi bukanlah sekedar pemuas logika, bukan hanya untuk dicerna oleh logika saja. Lebih dari itu, ia merupakan penunjuk jalan untuk kembali kepada Allah. Nah, ini merupakan jalan, penunjuk jalan untuk kembali kepada Allah. Bagaimana Rasulullah bersikap, maka seperti itu kita yang harus ikut bersikap. Ia adalah modal untuk memperbaiki manusia. Ia juga jaminan kebaikan mereka. Sunnah Nabi adalah suatu cara ilmiah untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah ini, sunnah Nabi merupakan, kalau dalam kajian ilmu hadis disebut bayan Al-Quran, penjelas Al-Quran. Jika ada di dalam Al-Quran yang tersembunyi maknanya, maka Rasulullah yang menyampaikan makna yang tersembunyi tersebut. Dengan itu seorang mukmin tunduk secara hukum pada syariat Allah dan memakainya sebagai pedoman dalam semua urusan. Nah, oleh karena itu orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka secara ilmiah ia mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang tercantum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, masuk ke pujian buku ini. Ar-Rahiq Makhtum ini merupakan hasil usaha luar biasa dan tidak ternilai dari penyusunnya, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menjadi partisipan program Rabithah Alam Islami dalam perlombaan penyusunan Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan pada 1396 Hijrah. Jadi teman-teman semua, buku ini menjadi buku yang dihasilkan dari usaha yang luar biasa oleh Syekh Safiur Rahman menurut pengantarnya. Karena beliau merupakan bagian dari partisipan untuk ikut lomba karya ilmiah penulisan Sirah Nabawiyah. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri berhasil menyabet posisi pertama. Demikian yang dikatakan oleh mantan Sekjen Rabithah, Syekh Muhammad Ali Harakan Almarhum, dalam pengantar cetakan pertama biografi ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan membalas Syekh Muhammad Ali Harakan dengan balasan terbaik. Nah, ini nanti ada pengantar dari Syekh Muhammad Ali Harakan. Beliau akan menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin itu poin yang perlu kita pahami juga bersama. Jadi dalam penyampaiannya ini buku ini menyabet artinya mendapatkan posisi pertama lomba menulis Sirah Nabawiyah. Buku ini mendapat sambutan meriah dan mendulang banyak pujian. Nah. Cetakan pertama diserap pasar dan habis dalam waktu yang singkat. Wow. Pada cetakan ketiga ini saya diberi kehormatan untuk menuliskan pengantar. Jadi beliau Dr. Abdullah Umar Nasif ini, Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami pada saat itu, yang pada saat memberikan kata pengantar dari cetakan ketiga dan masih disebutkan pada cetakan keempat. Nah, saya memohon agar Allah menjadikan usaha ini semata-mata untuknya. Amin. Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Mengembalikan kejayaan umat yang sementara ini pula, dan mengembalikan posisi penting umat sebagai pemimpin segala bangsa. Sesuai dengan firman Allah, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi semoga buku yang ditulis ini menurut kata pengantarnya, semoga menjadi buku yang diridai oleh Allah, yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah semata dan bermanfaat bagi kaum muslimin,
yang bertujuan untuk mengembalikan kiprah kejayaan umat Islam melalui pengetahuan tentang Rasulullah SAW. Allah melimpahkan selawat dan salam kepada insan mulia yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, utusan pemberi petunjuk, pembimbing manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, juga untuk keluarga dan sahabat beliau. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi memang perlunya kita mengkaji tentang Rasulullah, karena Rasulullah itu dalam Al-Quran sendiri disampaikan bahwa beliau rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu disampaikan dalam surah Al-Anbiya. Kita mengkaji beliau bukan karena beliau adalah bukan saja karena pedoman umat Islam, tapi beliau dalam pandangan non muslim pun beliau itu menjadi rahmat. Nah, itulah kenapa kita mengkaji beliau, mengkaji Rasulullah SAW melalui karya ini. Dan ini menjadi poin yang sangat menarik bagi kita semua. Nantinya kita akan mengetahui bagaimana sisi rahmatnya Rasulullah dalam menjalani kehidupan, sehingga kita wajib mempedomani Rasulullah SAW. Teman-teman, masih ada satu pengantar lagi. Kalau misalnya sudah selesai ini, kita akan selesaikan dengan kata pengantar terakhir dari penulisnya. Mungkin ini memang menyita waktu teman-teman semua, makanya saya uploadnya mungkin di pagi hari. Saya akan upload di pagi hari dengan tujuan teman-teman memiliki waktu yang lebih luang untuk melihat videonya, untuk meneliti videonya, dan untuk mengkritik saya kalau misalnya ada beberapa kesalahan yang perlu disampaikan. Kata pengantar dari Syekh Muhammad Ali Harakan almarhum, Sekretaris Jenderal Rabitah Alam Islami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, pembuat gelap dan terang. Salawat Allah terlimpah kepada Sayyidina Muhammad SAW, penutup semua nabi dan rasul, yang menebar kabar gembira dan memberi peringatan, memberi janji dan ancaman, karena beliau manusia diselamatkan dari kesesatan dan ditunjukkan jalan yang lurus, jalan Allah yang menguasai langit dan bumi. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Amma ba'du, Allah memberi Rasulnya syafaat dan derajat tinggi. Allah memberi kaum muslimin hidayah untuk mencintainya dan menjadikan kepatuhan kepadanya sebagai manifestasi dari rasa cinta kepadanya. Jadi Allah menanamkan kita mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah sebagai bentuk manifestasi dari kecintaan kepada Allah. Maka kita juga untuk mencintai Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya begini, kalau misalnya kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita dituntut juga untuk mengasihi kepada Rasulullah SAW. Dan dengan kasih mengasihi kepada Rasulullah, semoga Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita nantinya di hari akhirat. Teman-teman semua, itu juga menjadi hal kenapa kita membuat video ini, kenapa kita mengkaji Rasulullah. Mungkin nanti dengan kajian ini itu bisa membuka peluang untuk kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW dan mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab yang menggiring hati untuk mencintai Rasulullah dan mengukuhkan hubungan hati itu dengan beliau. Sejak kemunculan Islam, kaum muslimin berlomba untuk menampilkan keteladanan Rasulullah ke permukaan, kemudian menyebarkan perjalanan hidup, yaitu sirahnya yang suci kepada umat manusia. Artinya kaum muslimin ini berperan sangat penting dalam menyampaikan risalah Rasulullah. Jadi tidak hanya berhenti di masa Rasulullah, tapi dicatatkan dengan poin-poin yang baik, poin-poin yang telah melalui kritis
kritik yang keras, jarah wa ta'dil dan lain sebagainya, sehingga umat yang sampai sekarang 1400 tahun lebih bisa membaca tentang Rasulullah SAW. Tentunya bahan bacaan itu tidak cukup untuk menampilkan bagaimana sikap mulia dari Rasulullah SAW. Semoga nanti kita juga ikut dipertemukan dengan Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sirah Nabi adalah ucapan, perbuatan dan akhlak mulia beliau. Mengenai hal ini, istri beliau Aisyah radhiyallahu an menyatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab Allah dan tanda-tanda kekuasaannya yang sempurna. Berarti Rasulullah adalah insan terbaik, paling sempurna dan paling berhak dicintai oleh seluruh makhluk Allah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, merupakan kalam yang sangat sempurna, yang sangat banyak manfaatnya, yang bisa menjawab kebutuhan umat sekarang, yang memiliki banyak mukjizat di dalamnya. Al-Quran itu mukjizat, tapi di dalamnya juga mengandung berbagai mukjizat. Nah, ketika Siti Aisyah ditanya oleh seseorang bagaimana akhlak Rasulullah, maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya apa? Begitu tinggi, begitu agung, begitu sempurna akhlak Rasulullah sehingga menyamakan dengan Al-Quran. Ini luar biasa. Kaum muslimin senantiasa berpegang teguh pada rasa cinta ini. Ia pula lah yang memotivasi dan memberi roh pada muktamar satu sirah nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan. Nah, jadi lomba yang kita sebutkan tadi itu diselenggarakan di Pakistan pada 1396 Hijriah. Ini adalah muktamar pertama. Artinya perlombaan yang pertama dilakukan oleh organisasi ini. Pada muktamar itu Rabitah mengumumkan penyelenggaraan lomba dengan total hadiah sebesar 150.000 riyal Saudi. Nah, saya juga tidak tahu berapa totalnya ini kalau dirupiahkan. Tapi ini bukan uang yang sedikit sepertinya. Karena 1 riyal sadar berapa? 1 riyal berapa juta itu? Iyalah jutaan mungkin, 1 riyal. Nah, yang diberikan untuk 5 kajian terbaik tentang sirah nabawiyah. Artinya 150 itu diberikan untuk 5 orang yang memenangkan 5 karya yang memenangkan sirah nabawiyah. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini perlu kita sebutkan bahwa kenapa kata pengantar ini penting dijelaskan untuk menjelaskan bahwa kajian ini telah melewati tahap kritik yang begitu besar, tahap kritik yang begitu tinggi, sehingga kajian ini sangat layak untuk dibaca. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus disampaikan dalam karya yang diikut sertakan dalam lomba yang diadakan di Pakistan tersebut. Pertama, kajian harus komprehensif dan kronologi peristiwa sesuai dengan urutan sejarah. Kajian harus bagus dan belum pernah dipublikasikan. Penyusun kajian harus menyebutkan seluruh manuskrip dan daftar pusaka yang menjadi dasar penyusunan karya ilmiah. Penyusun kajian menyertakan data riwayat hidupnya secara lengkap dengan menyebutkan bidang keilmuannya dan karya-karyanya jika ada. Kajian ditulis dengan tulisan tangan yang jelas atau lebih baik lagi jika diketik. Kajian boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Penerimaan naskah dimulai bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Muharram 1397. Artinya ada 9 bulan untuk menulis. Kemudian yang ke-8, naskah diserahkan ke Sekretariat Pusat Rabitah Alam Islami di Mekah Al-Mukarramah dalam amplop tertutup dan selanjutnya akan diberi kode nomor seri khusus. Naskah akan dinilai oleh tim panitia yang menghimpun ulama-ulama besar yang berkonsentrasi di bidang keilmuan ini. Nah, ini menjadi poin penting juga nih, karena dihimpun oleh ulama-ulama besar yang berkonsentrasi di bidang keilmuan sejarah. Nah, pengumuman ini menggugah minat para ilmuwan yang hatinya dikarunia Allah kecintaan kepada Rasulnya.
Rabitah Alam Islami mempersiapkan diri menerima karya-karya terbaik itu, baik dalam bahasa Arab, Inggris, Urdu maupun yang lain. Naskah yang masuk ternyata dalam berbagai bahasa. Nah, tercatat totalnya ada 170 naskah dengan rincian 84 naskah berbahasa Arab, 64 naskah berbahasa Urdu, dan 22 naskah berbahasa Inggris, 1 naskah berbahasa Prancis. Nah, ini juga banyak nih yang ikut serta dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga karya-karya tersebut juga dipublis untuk kita baca. Ada 171 naskah yang pasti ada perbedaan di setiap kata dan kalimatnya, dan itu menjadi bahan referensi yang cukup baik untuk kita pelajari. Nah teman-teman, Rabitah Alam Islami membentuk tim juri yang beranggotakan ulama-ulama besar dalam bidang ini. Nah, ini ada tim jurinya. Jadi karya ini tidak jadi dengan sendirinya, tapi diuji oleh juri-juri yang berkompeten di bidangnya. Yaitu beranggotakan ulama-ulama besar dalam bidang ini. Mereka menyeleksi naskah-naskah tersebut untuk menentukan 5 pemenang. Akhirnya terpilihlah para juara sebagai berikut. Pemenang yang pertama, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari Universitas Salafiyah India berhak atas hadiah sebesar 50.000 Riyal Saudi. Nah, itu beliau. Yang kedua ada Dr. Majid Ali Khan dari Universitas Maliyah Islamiyah New Delhi, India, berhak atas hadiah sebesar 40.000 Riyal Saudi. Wow, ini dua-duanya berasal dari kampus India. Di Indonesia ada nggak ya? Yang ketiga teman-teman, ada Dr. Nusair Ahmad Nasir, Rektor Universitas Islam Pakistan, berhak atas hadiah sebesar 30.000 Riyal Saudi. Bahkan rektor saja ikut serta dalam menulis tentang ini. Kemudian Profesor Hamid Mahmud Mansur Laimud dari Republik Arab Mesir berhak atas hadiah sebesar 20.000 Riyal Saudi. Itu pemenang nomor 4. Dan pemenang nomor 5 ada Profesor Abdul Salam Hashim Hafid dari Madinah Al-Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia, berhak atas hadiah sebesar 10 Riyal Saudi. Rabitah mengumumkan nama-nama pemenang itu dalam Muktamar Islam di Asia yang diselenggarakan di Karachi pada bulan Sya'ban 1398. Nama mereka juga diumumkan di sejumlah surat kabar. Nah, jadi ini adalah pemenang-pemenang yang memenangkan lomba Sirah Nabawiyah. Acara penyerahan hadiah digelar secara khusus oleh Sekretariat Rabitah Alam Islami di sekretariatnya Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah, Aceh besar. Acara besar itu juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Mekah Amir Saud Ibnu Abdul Muhsin Ibnu Abdul Aziz, mewakili Wali Kota Amir Fawaz Ibnu Abdul Aziz. Wakil Wali Kota berkenan menyampaikan hadiah-hadiah tersebut kepada para pemenang. Acara itu sendiri digelar pada Sabtu pagi 12 Rabiul Awal 1399 Hijriah. Bahkan hari pemilihan pemberian hadiah itu pun digelar pada hari yang paling disepakati oleh umat Islam pada hari kelahiran Rasulullah SAW, 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan itu, Rabitah menyampaikan bahwa karya-karya terbaik itu akan dipublikasikan dalam beberapa bahasa. Sebagai realisasinya, kini kami persembahkan karya sang pemenang satu, yakni Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari Universitas Salafiyah India. Sesudah ini, karya dari para pemenang lainnya juga akan diterbitkan. Mari memohon agar Allah berkenan menerima semua ibadah kita. Amin.
Dialah sebaik-baik pembimbing dan penolong. Semoga Allah mencurahkan selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat serta pengikut beliau sekalian. Muhammad Ibnu Ali Arakan, Sekretaris Jenderal Rabitah Alam Islami. Nah teman-teman semua, itu adalah pengantar dari panitianya langsung, Sekretaris Jenderal yang mengadakan lomba tersebut, dan menyebutkan memang karya ini adalah karya nomor 1 lomba sayembara penulisan Sirah Nabawiyah. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu pengantar dari penulisnya langsung. Setelah itu kita sudahi pembahasan pada hari ini, kita lanjutkan pada pembahasan video besok yang akan kita awali pada bab pertama tentang posisi bangsa Arab dan kaumnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi ini ada kata pengantar dari penulisnya yang penting kita kaji untuk menyelesaikan pembahasan pada kesempatan kali ini. Telah 1 jam, kita nggak tahu ini berapa menit lagi nanti. Oke. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Beliau membawa petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas agama lainnya. Allah menjadikannya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah menjadikannya sebagai penyuruh kepada Allah dengan seizinnya, sebagai cahaya yang menerangi, sebagai teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan, keberkahan atas diri Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Bukakanlah bagi mereka sumber rahmat dan ridha dengan sebaik-baiknya. Amma ba'd. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami setelah Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal 1396 Hijrah. Rabitah Alam Islami mengumumkan penyelenggaraan lomba karya tulis ilmiah di tingkat internasional. Target lomba adalah untuk menghasilkan karya terbaik dalam tema Sirah Nabawiyah, Sirah Nabi Muhammad SAW. Perlombaan tersebut diharapkan mampu menggugah motivasi dan merangsang daya pikir para penulis. Kata penulisnya, saya pribadi memandang aktivitas ini sangat penting dan sulit dilukiskan dengan kata-kata. Apabila kita cermati perjalanan hidup dan keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya sumber, yang dari sumber itulah muncul sumber-sumber lain yang menjadi inspirasi kehidupan kaum muslimin dan kebahagiaan seluruh umat manusia. Kebahagiaan saya tidak terkira karena bisa berpartisipasi dalam lomba yang baik itu. Namun siapalah saya ini sehingga mampu menerangi sepenggal kehidupan agung Nabi Muhammad SAW, junjungan umat terdahulu dan umat belakangan. Jadi beliau masih tawadhu, masih sangat tawadhu. Ini beliau menyampaikan bahwa apalah sekedar karya ini untuk melukiskan bagaimana keagungan Rasulullah SAW, yang padahal karya ini sudah sangat bagus, sangat menarik, sangat mudah untuk dipahami. Sedangkan beliau masih tawadhu dan menyampaikan bahwa banyak sekali kisah Rasulullah yang agung yang tidak bisa ditemukan, dan walaupun dilukiskan tidak mampu untuk digambarkan. Kebahagiaan kemana? Saya hanyalah seorang yang berbahagia tiada terkira jika bisa menerima cahaya itu. Dengan begitu tidak ada orang yang tersesat dalam kegelapan. Sebaliknya, orang yang bermandikan cahaya itu akan hidup sebagai umat Muhammad SAW, wafat sebagai umat Muhammad SAW, dan diampuni dosa-dosanya berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Selain poin-poin yang sudah ditentukan oleh Rabitah dalam menyusun biografi ini, saya mengedepankan proporsionalitas. Jadi saya menghindari pembahasan panjang yang bertele-tele, juga pembahasan singkat yang tidak mengena. Jadi beliau ini menjelaskan bagaimana metodologi beliau dalam menulis tentang Sirah Nabawiyah ini. Beliau menyampaikan bahwa beliau menghindari adanya penjelasan yang terlalu bertele-tele sehingga pembahasannya tidak mengena. Jadi dari penelusuran data, jika menemukan sejumlah perbedaan riwayat yang tak mungkin dikompromikan, saya memakai metode tarjih
atau mengutamakan riwayat tertentu dibandingkan dengan yang lain. Artinya kalau memang ada riwayat yang berbeda dalam satu hadis, beliau mentarjihnya, mana yang paling kuat, mana yang paling sering digunakan oleh para ulama. Saya paparkan data yang saya menilai kuat berdasarkan riset yang diakui secara ilmiah. Namun saya sengaja tidak menyebutkan keseluruhan riwayat karena akan memperpanjang pembahasan. Beliau mengambil kutipan yang disampaikan oleh para ulama lain yang telah mengikuti seleksi ilmiah, tapi beliau tidak menjelaskan proses para ulama lain dalam menyampaikan materinya. Adapun untuk menyikapi apakah riwayat tertentu diterima atau ditolak, maka saya merujuk pada kitab-kitab karya ulama yang berkompeten. Berdasarkan penjelasan mereka lah saya menilai status suatu hadis, apakah sahih, hasan atau dhaif. Hal itu saya lakukan karena saya tidak punya banyak waktu untuk meneliti status suatu riwayat secara mandiri. Artinya beliau juga menggunakan pendapat ulama dalam isi karya ini untuk menunjukkan bahwa beliau itu memang menulisnya berdasarkan referensi yang jelas tanpa mengutip sembarangan. Nah, di beberapa tempat saya memang sengaja menyinggung sejumlah riwayat dan alasan pengutamaan tarjih riwayat tertentu. Ini saya lakukan ketika khawatir pembaca merasa janggal dengan suatu kasus atau jika saya melihat ada semacam kesepakatan antara ulama terdahulu dan sekarang tentang sesuatu yang berbeda dengan riwayat yang diyakini kebenarannya. Hanya Allah yang pemberi pertolongan. Ya Allah, limpahkan kebaikan untukku di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Pengasih dan pemilik Arasy yang mulia. Safiur Rahman Al-Mubarak Free, Banaras, India. Jadi penulisnya ini menyampaikan bahwa isinya itu ditulis dengan usaha yang maksimal, walaupun hasilnya sederhana menurut beliau, dan tidak mungkin untuk melengkapi kisah agung dari Rasulullah. Beliau menggunakan beberapa metode, yaitu metode tarjih. Metode tarjih ketika kita mendapatkan dua riwayat atau lebih yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, beliau mentarjihnya mana yang paling kuat, mana yang paling sesuai. Kemudian untuk riwayat-riwayat dan meneliti status suatu hadis, beliau tidak mengkajinya secara mandiri lagi dalam buku ini, tapi beliau langsung mengutip kepada pendapat-pendapat ulama yang menjelaskan tentang suatu hadis tersebut. Nah, jadi setelah kita baca pengantar 3 pengantar ini menandakan, walaupun ini sebagai awal, ini menandakan bahwa buku ini sangat penting untuk kita pelajari. Walaupun menghabiskan 1 jam lebih hanya untuk beberapa halaman, saya yakin dan percaya bahwa hasil dari buku ini nanti yang kita tampilkan dalam video ini akan bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saya pribadi, untuk penulisnya, untuk umat-umat yang akan datang. Nantinya teman-teman kita akan mempelajari pada bab pertama. Bab pertama itu membahas tentang 4 subbab. Yang pertama posisi bangsa Arab dan kaumnya, kekuasaan dan pemerintahan di Arab, potret masyarakat Arab jahiliyah dan nasab dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kita akan membahasnya satu persatu. Paling jauh kita hanya akan menghabiskan waktu 1 jam, tidak lebih. Kalau memang waktunya cukup, ya kita sampaikan semuanya. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, kita hanya akan menyampaikannya berdasarkan subbabnya semata. Jadi teman-teman semua, mohon dukungannya untuk kita terus maju, terus berkembang. Mohon dikritik apabila ada banyak kesalahan. Saya Muhammad Habibi masih sangat kurang dalam penyampaian informasi, oleh karena itu mohon dukungan teman-teman dalam komentarnya. Jadi teman-teman, saya berharap kita setiap hari bisa mengkaji tentang Rasulullah, bisa mengkaji tentang insan paling agung di dunia ini. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang pertama ini, untuk video yang kedua, episode yang kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.